di agama yang mulia ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita untuk kita bisa mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita dari ilmu. Dan jemaah sekalian, pada kesempatan hari ini kita membahas tentang pasar muslim dan dunia makalah jemaah. Qadarullah buku yang dipesan ternyata sedang naik cetak di beberapa penerbit, di beberapa toko buku sudah habis, dan tadi sudah dikonfirmasi ke salah satu toko buku, ternyata memang stoknya tidak ada. Maka untuk bahasan buku ini, pasar muslim dan dunia maklar, insyaallah kita akan tunda pada pertemuan berikutnya ya, karena waktu yang tidak memungkinkan untuk kita menunggu ya jemaah. Semoga pada pertemuan berikutnya insyaallah kita akan bisa membaca dari buku ini. Dan buku ini sebenarnya adalah masukan ya jemaah, masukan dari Ustaz penulis sendiri, Ustaz Amin terbaik, setelah kita sudah menyelesaikan 2 kitab beliau, Pengantar Fikih Jual Beli dan juga Halal Haram Bisnis Online. Menurut ketika sudah beliau tentukan kitab ini, ternyata di beberapa toko buku hadis. Karena sudah mantap beliau, Allah Ta'ala, semoga di Jogja ada katanya. Karena di penerbit sudah tidak mencetak lagi, belum naik cetak lagi. Mudah-mudahan kita bisa mendatangkan yang dari Jogja. Semoga bahasan pasar muslim dan dunia maklar ini insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang jamaah sekalian. Namun kita akan mengupas sedikit tentang pasar muslim. Yang ini seharusnya menjadi sebuah renungan dari kita semua, bahwa ternyata ekonomi ini sebenarnya menjadi salah satu sumber kekuatan, dan tidak mungkin ekonomi ini akan bangkit kecuali kuncinya bagaimana ekonomi atau peredaran uang tersebut berada tentang muslim, paling tidak keluar. Ini yang membuat ekonomi sebuah negara kuat. Langsung lihat kenapa China bisa menyaingi Amerika, karena mereka bisa membuat pasarnya dan kita kayak lagi jemaah harusnya menunggu. Kenapa dahulu di zaman Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman sudah di sebagian pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in, kaum muslimin kuat. Di antara yang membuat negara mereka kuat atau satuan mereka kuat, itu juga negaranya, pemerintahannya adalah pasarnya
dibangun untuk kaum muslim. Banyak diriwayatkan tentang pasarnya yang dibuat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala sampai akhirnya Umar bin Khattab jemaah sekalian mengeluarkan diri dinar dan dirham. Ketika Umar melihat dinar dirham yang mencetak atau yang beredar di kalangan kaum muslimin ternyata kebanyakan dari daerah Romawi, dan maka Umar mengatakan kenapa kita tidak mencetak sendiri yang nilainya tentu sama, karena dinar dirham mau dicetak seperti apa aja dia bentuknya apa jemaah? Cuma beda dengan apa? Sekarang uang kertas tergantung dari mana? Dari kekuatan ekonomi sebuah negara berbeda. Umar bin Khattab radhiyallahu taala tidak menolak uang dan perak yang berasal dari Romawi dan Persia, tapi dengan membangun atau membuat sendiri cetakan yang khusus dibuat dari emas dan perak bersama ya. Namun apa? Cetakannya berbeda jemaah. Ini yang membuat pasar kaum muslimin itu kuat. Bagi zaman Allah Subhanahu taala. Bagaimana sekalian Allah Subhanahu wa taala? Harusnya orang muslim itu bangga dengan pasarnya sendiri. Bagaimana dulu Umar membangun perekonomian yang tentu jemaah pasar kaum muslimin akan lebih terhindar dari hal-hal yang diharapkan, bukan seperti orang-orang kapitalis yang mereka mengeluh sebanyak-banyaknya keuntungan hanya untuk mendapatkan bagian sedikit dunia. Karena jamaah sebanyak apapun seseorang mendapatkan dunia ini di mata Allah Subhanahu wa taala sedikit. Kul mata'u dunya qalil. Katakanlah Rasulullah pada umat, kenikmatan dunia itu sedikit. Sedikit dibandingkan dengan apa? Kenikmatan di akhirat. Ini yang membuat harusnya seorang muslim ketika bekerja, ketika berbisnis, tidak melulu yang dicari hanya keuntungan dunia. Sebagaimana orang-orang kafir jamaah sekalian meraih atau meraup untung dengan sebanyak-banyaknya tanpa melihat hukum dan juga syariat yang telah ditetapkan dalam agama kita. Ingat bahwa jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala perlu adanya beberapa. Siapa yang mulai, ya harus ada orang-orang yang benar-benar ingin membuat pasar-pasar kaum muslimin. Ya, caranya melalui online ya, kesempatan. Namun sekali lagi masih kalah ya daya saingnya dengan pasar-pasar online yang sudah besar jamaah. Nah, pengusaha muslim membuat salah satu pasar online. Jadi sekarang alhamdulillah turun kembali, padahal sudah di endorse beberapa asal saja. Dan kita ini juga belum benar-benar mengerti fungsi dari pasar muslim. Banyak kan jemaah kalau seandainya uang kaum
muslimin itu hanya berputar di antara kaum muslimin, tidak keluar. Apakah tidak kuat kaum muslimin jemaah? Di sini jemaah ada salah satu aplikasi, salah apa? WeChat. Yang tadinya aplikasi sekarang bisa digunakan untuk berbahaya. Jemaah, akhirnya ekonomi mereka kuat. Jadi uang benar-benar tidak keluar kecuali dari aplikasi. Bayangkan jemaah, kalau seandainya kaum muslimin memiliki pasar tersendiri yang buat ekonomi akan kuat. Namun tidak mau. Yang di dunia kita juga butuh apa? Butuh harta untuk membangun peradaban, untuk membuat apa yang bisa bermanfaat bagi kaum muslimin. Tidak dimungkiri jemaah fungsi dari harta. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam pasar muslim inilah dijelaskan bentuk upaya Ustaz Hafizullah Ta'ala menulis kitab ini agar punya kesadaran tiap diri saya jemaah untuk kalau bisa menghadirkan pasar muslim yang di dalamnya tidak ada yang namanya pelanggaran syariat. Iklan-iklan yang terlarang itu tidak boleh ditampilkan di sana. Kalau mereka selama menjual jamaah, dipakailah artis-artis yang terbuka aurat untuk menaikkan apa? Menaikkan nilai sebuah aplikasi. Sekali lagi jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak mulai, maka kita akan terjadi. Dan pasar muslim ini yang seharusnya harus terus dibongkar oleh para asatidzah dan juga pada influencer agar kita membangun ekonomi sendiri jemaah. Jangan bergantung kepada orang kufar. Karena ketika orang-orang kufar itu mempermainkan dengan mudahnya harga misalnya atau aplikasi tersebut, kita bisa apa jemaah? Benar? Tiba-tiba misalnya Shopee atau Tokopedia akhirnya memahalkan atau membuat pasar menjadi sulit, kita malah benar kan? Mau tidak mau akhirnya terpaksa. Nah ini perlu terusnya ada kesadaran. Pernah juga salah satu perkumpulan dai itu ingin membuat jemaah marketplace, tapi sampai sekarang Allah masih jadi jauh. Itu salah satu sebenarnya upaya yang dilakukan sama seperti pengusaha muslim agar kaum muslimin punya marketplace sendiri yang di dalamnya bisa dikontrol jemaah, hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk dijual, rokok, alat musik misalnya jemaah, atau benda-benda yang diharamkan. Yang kalau di marketplace yang sekarang apa saja dijual kan aja untuk berjudi, apa saja dijual. Yang penting bisa mendatangkan manfaat bagi pemilik tersebut atau pemilik belian. Dan ketika Ustaz mengatakan ini haram, solusinya ada banyak. Akhirnya balik lagi. Karena apa? Kita butuh solusinya. Dan juga kaum muslimin
sadar untuk bisa benar-benar menghadirkan pasar muslim, pasar yang benar-benar sesuai dengan syariat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghadirkan untuk kita pasar muslim yang kalau kita lihat di pengantarnya, sama sekali Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi salah satu upaya dari penulis Hafizahullah taala untuk menghadirkan dan juga menyadarkan kaum muslimin tentang pentingnya menghadirkan pasar muslim. Anda bacakan di sini sinopsisnya. Begitu pentingnya pasar untuk dikuasai oleh kaum muslimin hingga Khalifah Umar bin Khattab mengingatkan para sahabat untuk tetap menguasai pasar. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, para sahabat mulai hidup berkecukupan dari harta hasil ghanimah, sehingga mereka secara bertahap meninggalkan pasar. Karena di zaman Umar bin Khattab penaklukan banyak kan, banyak, hingga datang ghanimah, terutama dari mana? Kerajaan Persia yang hancur di tangan Umar bin Khattab. Dan saat itu para sahabat karena sudah mendapatkan banyak sekali ghanimah, mereka lama-lamaan meninggalkan pasar. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengingatkan mereka bahwa jika mereka membiarkan pasar dikuasai oleh orang lain, akan mengakibatkan kaum muslimin bergantung pada orang lain. Nah, sekali lagi perkataan Umar yang seharusnya membuat kita tersadar jauh. Jika mereka membiarkan pasar dikuasai oleh orang lain, akan mengakibatkan kaum muslimin bergantung pada orang lain. Dan apa yang dikatakan Umar sekarang kita saksikan sendiri. Betul tak? Pasar yang masih siapa? Kaum muslimin bukan. Kaum barat. Dan akhirnya kita tidak memiliki apa? Power atau kekuatan. Kita hanya bisa akhirnya membela tunduk terhadap apa? Penguasa pasar. Yang kata sampai di sini asal di atas mengingatkan kondisi umat Islam dewasa ini yang membiarkan pasar dikuasai oleh non-muslim, sementara kaum muslimin lebih mengutamakan mencari rezeki di perkantoran, karyawan pabrik, atau perusahaan di posisi sebagai pekerja atau buruh. Dan apa yang dikhawatirkan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu benar-benar sudah terjadi sekarang, di mana ketergantungan umat Islam kepada para pedagang non-muslim cukup tinggi. Nah, ini juga PR bagi kita jemaah. Dulu sempat ramai juga ada yang seperti toko merah dan toko biru jemaah. Ada yang 2124. Sekarang yang terisi tinggal berapa sejauh? Benar nggak jemaah? Yang di Mutiara Gading Kodorlah tuh tutup. Padahal itu salah satu cara ya jemaah untuk menghadirkan apa yang benar-benar pengelolanya adalah kaum tidak bisa. Kemudian kata beliau, di samping itu ketika pasar dikuasai non muslim,
akan lebih sulit untuk dibersihkan dari setiap praktek pelanggaran seperti transaksi riba, monopoli, penipuan, dan yang lainnya. Kalau sudah yang main atau yang menguasai pasar orang-orang kafir, mana mereka memperhatikan syariat? Yang penting mereka menghasilkan apa jemaah? Cuan jemaah. Nggak ada keberkahan. Transaksi riba, kemudian monopoli, penipuan, perjudian, pemerasan, itu tidak akan terjadi kalau seandainya yang menguasai pasar siapa? Kaum muslimin. Ini sinopsis dari buku ini jemaah. Semoga buku ini menjadi salah satu referensi menuju pasar muslim yang sejati. Dan usaha-usaha yang tadi disebutkan dari asal tidak membuat marketplace khusus atau yang pengelolanya ada muslim, itu merupakan sebuah upaya jemaah. Ada salah satu juga marketplace yang katanya yang pemiliknya muslim yang sekarang qadarullah sudah diambang kebangkrutan, sudah enggak jemaah? Ada salah satu marketplace, ada yang tidak mau sebutkan, tapi kita pakai warna saja. Warna apa jemaah? Warna ungu, ungu kemerah-merahan. Ya, itu yang pemiliknya setelah muslim, tapi sekarang sudah diambang. Lain jemaah, karyawannya banyak yang sudah ribuan di PHK. Sekarang hidup segar kita mau jemaah, berikan ini. Tapi marketplace yang besar sekarang ya, kalau di Indonesia yang warna oranye sama warna hijau, hidupnya sekarang itu dikuasai oleh orang tua. Dan ketergantungan kita akan besar. Enggak jauh. Kalau dahulu di mall atau di toko-toko retail, sekarang marketplace. Dan kalau seandainya qadarullah mereka menetapkan sebuah kebijakan yang merugikan kaum muslimin, terus kita mau lari kemana? Maka inilah salah satu upaya jemaah. Mudah-mudahan kajian kita nanti tentang pasar muslim ini jemaah kita bisa merenungkannya. Kalau bisa grupnya kita mainkan lagi grup tijarahnya. Mudah-mudahan kita memunculkan jemaah toko-toko online agar kaum muslimin memiliki pasar sendiri yang tidak bergantung kepada orang kufar. Adapun dunia maklar jamaah sekalian, ini dunia yang sangat luas jamaah. Dunia maklar sangat luas dan perlu adanya rambu-rambu jamaah yang harus diketahui oleh seorang muslim agar dunia maklar ini untuk menghadirkan keberkahan. Itu juga membuat kaum muslimin bisa mengambil manfaat jamaah tanpa bersinggungan dengan hal-hal yang diharamkan di dalam syariat kita. Nah, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, itu sinopsis dari buku Pasar Muslim dan Dunia Maklar. Allah, di pertemuan berikutnya kita akan bahas isinya langsung. Qadarullah Anda minta soft copy-nya juga oleh Ustaz, kata Ustaz sudah diberikan ke penerbit semuanya. Jadi beliau tidak memegang lagi soft copy-nya.
Maka ini sebagai sinopsis saja jemaah untuk kita merenungkan sekaligus penasaran antum tentang buku ini, insyaallah taala yang akan kita bahas. Baik, masih ada tersisa waktu jemaah, maka ana buka tanya jawab yang berkaitan dengan muamalah. Fadhal. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat. Fadhal, Pak. Assalamualaikum. Soal ini bahasanya orang-orang ekonomi jemaah. Allah Ta'ala sepanjang pengetahuan anda jemaah, yang trik menguasai pasar adalah apa? Perbanyak pedagang kaum. Maka disebutkan ya, para sahabat akhirnya meninggalkan pasar yang seharusnya mereka tidak meninggalkan. Jangan ketika sudah mendapatkan passive income misalnya, dia lupa untuk berbisnis. Lagi Nabi SAW memberikan apa? Motivasi. 9 dari 10 rezeki itu berasal dari mana? Berdagang. Walaupun diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihan hadis. Ada yang mengatakan hadisnya sahih, ada yang mengatakan hadisnya dhaif. Ini sebagai sebuah wujud motivasi ya, untuk memperbanyak pedagang dari kaum muslimin. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menguasai pasar hendaknya konsumennya juga kaum muslimin sadar. Kalau bisa beli kepada siapa? Kepada pedagang muslim. Nah, ini salah satu juga yang membuat sebenarnya orang-orang kafir ketar-ketir juga kalau kaum muslimin apa jemaah? Yang terjadi misalnya memboikot apa jemaah? Mereka akan kabur. Karena apa? Konsumennya akhirnya tak terjadi lagi seperti itu. Karena ternyata hasil keuntungannya dibelikan atau dijadikan sebagai salah satu alat untuk memerangi kaum. Ini yang kedua. Yang pertama tadi apa? Pedagangnya. Yang kedua bayarnya. Bayarnya harus disadarkan. Konsumen pembelinya jangan beli kecuali kepada orang muslim. Ada itu jemaah. Di antara kenapa suksesnya siapa? Sekali lagi Cina. Mereka tahu jangan sampai uang keluar kecuali dari mereka. Makanya rata-rata mereka itu karena mereka sadar uang ini sebuah salah satu kekuatan. Jangan sampai keluar kecuali dalam mereka. Nah, ini seharusnya yang harus disadarkan oleh kaum muslimin. Kemudian yang ketiga jemaah, tiga ini yang paling susah Pak. Kita coba hadirkan lagi uang yang benar-benar uang. Ini yang paling sulit. Nah, itu apa? Kembali dengan emas dan peraknya. Nah, itu yang sebenarnya dikatakan kalau uang kertas jemaah, selama Indonesia ini masih memiliki nilai di pandang dunia, insya Allah masih berharga. Tapi kita lihat
Setiap harinya sekarang mengalami apa? Yang namanya inflasi. Sekarang $1 itu berapa rupiah coba? Hah? 15.000 berapa? 15 sekian. Dulu zaman Soeharto berapa coba? Hah? $1 berapa? Sebelum Krismon ya. Kalau Krismon kadang sampai 18.000, kadang 20.000 ya. Sebelum itu 1.500 tuh. Oh tuh. Dolar 1.500 ya lah. Kayak kacang. Ini 2.500. Kacang. Lagi gitu. Kalau enggak apa permainan orang tua terhadap ekonomi. Tidak mas, sekali lagi ini tentu apa yang paling sulit. Nah dahulu Umar bin Khattab yang anda sampaikan tadi, kenapa di antara mereka akhirnya di zamannya Umar ekonomi kaum muslimin naik pesat tadi? Umar mencetak sendiri uang yang sesuai dengan apa yang diinginkan Umar dan zaman khalifahnya. Itu Pak, 3 hal itu. Tapi paling tidak 1-2 itu agar bisa menguasai pasar 1-2. Kalau yang ketiga dengan sendirinya Sol dan antum ini lagi live ya, kadang-kadang kayak gitu, matiin dulu kawannya kan. Ini jadi rekam. Belum tahu nama Shopee Pay, GoPay. Ini menjadi salah satu juga saingan untuk menguasai perekonomian negara ini. Makanya sama OJK diberi regulasi. Kalau enggak seperti bicara yang ada di Nabi Muhammad SAW yang terbiang berisan yang ditimpa. Kemudian selanjutnya Pak, dengan bangkrut itu juga menjadi sebuah pelajaran. Antum tahu kan apa KFC, chicken itu sampai berapa kali akhirnya dia bisa mendapatkan resep. Yang namanya seorang pedagang dia memiliki mental apa? Pantang punya. Dia mengatakan katanya di tawaran yang ke-1000 atau di resep yang ke-1000 akhirnya baru bisa mendapatkan resep yang pas. Nah akhirnya sampai sekarang untuk lihat juga ya, ini setahu anak salah satu toko minuman Mixui itu boomingnya berkabar. Ya, di bawahnya tahun berapa? Udah 7. Banyak 2 tahun. 72 baru booming 2000-an. Kalau di berapa gam ada. Orang dulu mau beli mahal, tapi sekarang mau. Nampak umurnya, giginya dia dalam satu orang, tujuan satu bisnis. Itu insya Allah akan mendatangkan apa? Kadang anak pedagang atau pengusaha bangsa orang mendahului. Dan yang selanjutnya hendaknya menghindarkan diri dari
Oke. Ini anak ambil faedah dari siapa? Kisahnya Muhammad bin Sirin. Walaupun sekali lagi ada ulama yang mengatakan sanad kisah ini dhaif, tapi bisa kita ambil faedah. Muhammad bin Sirin adalah seorang pedagang madu. Dagang, tiba-tiba Nadarullah ada seekor tikus yang masuk ke dalam bejana besarnya, menampung madu yang tidak bisa keluar. Akhirnya apa? Akhirnya jadi bangka. Dan sebenarnya kalau terkena madu itu ya, terkena bangkai, selama masih bisa diselamatkan, ya yang sekitarnya insya Allah masih bisa dimanfaatkan ya aja. Tapi beliau terlalu ngorok ya, akhirnya ditumpah ya semuanya. Rugi nggak jawab? Kata beliau, kejadian ini mengingatkan kepadaku satu dosa. Karena aku pernah melihat seorang, kemudian aku mengatakan dia muflis, wahai orang yang bangkrut. Dan itu beberapa tahun yang lalu, 10 atau 5 tahun yang lalu. Dan Allah balasnya sekarang. Nah, mungkin bangkrut tersebut disebabkan apa? Itu beberapa kiat mudah-mudahan manfaat Allah. Nah, saya mau tanya lagi jemaah. Taruh yang lain dulu kajian. Kalau nggak ada, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya ekonomi sekarang ini kan berkaitan dengan penguasa dan menjadi. Masalahnya kalau seperti ini kan dari hulu ke hilir itu kan perlu penataan kembali Ustaz. Sehingga masyarakat tidak bisa bergerak karena banyak persoalan yang di atas timbang tinggi, sehingga tidak menimbulkan kenyamanan di masyarakat, sehingga mati dan berpikir, sehingga masyarakat tidak didukung oleh pemerintah yang sifatnya untuk membangun ekonomi. Seperti di Cina. Di Cina itu beda Ustaz. Pemikiran orang Cina hanya memutuskan untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan orang lain. Kalau di sini hanya kepentingan pribadi, sehingga korupsi terjadi di mana-mana di Indonesia. Sehingga matilah masyarakat Indonesia. Itu aja Ustaz. Mungkin semangat ya Pak. Ya, terus. Masalahnya alhamdulillah kita masih hidup aja nih. Ya, terus betul Pak. Pertanyaannya. Yang saya tanyakan ini kan masyarakat ini kan tidak ada pihak pemerintah untuk memajukan perekonomian, terutama dalam pendidikan. Sehingga ini kalah bersaing dengan cara orang-orang yang berdoa. Bagaimana kita itu bisa menghindari hal seperti ini? Karena di atas itu masih berpihak untuk kepentingan masing-masing keluarganya atau KKN. Sehingga kita ini apa mas? Dan tanyakan ini agak jauh kan. Masalahnya kan ini kan berkaitan dengan masyarakat pemerintah dengan masyarakat. Sehingga kita ini agak kesulitan. Sehingga kita tidak punya kemampuan untuk berpikir ekonomi, hanya melihat korup aja. Itu aja. Sudah saya tanyakan karena saya bingung dengan pertanyaan apa yang saya setiap hari curhat dengan pemikiran kita sendiri karena pemerintah tidak memberikan kebaikan untuk masyarakat. Contohnya sekarang sudah berlalu-lalu. Contohnya pilihan salah satu kepala negara aja menjadikan ribut itu aja. Nah, apa yang kita lakukan? Banyak berdoa. Karena keputusan juga belum final. Siapa yang akan memimpin negeri kita ke depan? Sampai sekarang belum final. Yang pertama kita lakukan doa. Dan jangan menunggu bola kalau bahasa
kita yang menghadirkan sendiri, Pak. Alhamdulillah, bisnismen dari kaum muslimin sudah mulai juga banyak yang memiliki kekayaan. Berarti tidak menutup kemungkinan dengan regulasi misalnya pemerintah yang disulitkan atau yang disempitkannya